Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dan kita perbanyak pula salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa dilancarkan Allah puasa Ramadannya, mulai sejak sahur sampai nanti berbuka puasa. Dan insya Allah selama 1 bulan mudah-mudahan tidak ada hambatan yang berarti. Dan semoga puasa kita diterima dan diberikan pahala yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa itu pengertiannya sebagaimana disebut oleh para ulama, al-imsak 'anil akli wasyurbi wa jami'il mufattirati aw al-muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai sejak terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Tetapi definisi ini adalah definisi dalam makna fikih, di mana memang kita berpuasa dalam prakteknya adalah menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Tetapi jauh-jauh hari Nabi SAW telah memperingatkan kita bahwa ada orang sekalipun dia sejak sahur dia tidak makan, dia tidak minum, dan mungkin dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ada orang yang disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang dia berpuasa, namun puasanya itu sendiri tidak ada nilai apapun. Orang tersebut tidak berpahala, malah mungkin dia berdosa sekalipun dia berpuasa. Dan yang paling kita khawatirkan, puasa kita itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal pada jilid yang kedua, hadis ke-441, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibn Majah, hadis ke-1689, di mana Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa itu, kata Nabi SAW, namun dia tidak mendapatkan apapun dari capeknya dia menahan haus dan lapar tersebut, kecuali sekedar haus dan lapar itu saja. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, dia tidak mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Jalla Jalaluh, dan orang tersebut pun tidak berubah karakternya, tidak berubah sifatnya menjadi lebih baik sekalipun dia berpuasa. Hadis ini kalau boleh kita katakannya sebagai warning atau sebagai peringatan bahwa jangan sampai puasa Ramadan yang kita lewati selama 1 bulan itu hanya sekedar untuk memenuhi rutinitas kita sebagai muslim. Ramadan bukanlah sebuah rutinitas fisik semata, tetapi Ramadan tujuan awalnya dari puasa tersebut sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar puasa itu menjadikan kamu sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya rugi 1 bulan kita sudah capek menahan haus, 1 bulan kita sudah lelah menahan lapar, bahkan banyak hal yang mungkin biasanya kita lakukan dalam rutinitas kita sehari-hari kita tinggalkan, tapi semua itu tidak berdampak apapun kecuali hanya sekedar haus dan lapar saja. Maka pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji hal-hal yang bisa menghilangkan nilai, bisa menghilangkan pahala dari puasa yang dilakukan oleh seorang muslim. Karena apa yang disebut dengan pembatal itu oleh para ulama disebut terbagi 2. Imam Al-Hasan As-Saqaf, Hasan Al-Kaf, dalam kitab yang kebetulan saya pegang berjudul At-Taqrirat As-Sadidah, ditulis oleh Syekh Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullah ta'ala. Beliau menyebut para ulama membagi apa yang disebut dengan pembatal itu kepada 2. Yang pertama disebut dengan al-mubtilat,
yaitu yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan yang kedua ada yang disebut dengan istilah al-muftirat, atau juga disebut dengan istilah al-muhbitat, yaitu perbuatan-perbuatan yang kalau kita lakukan dia tidak membatalkan puasa kita. Artinya puasanya tetap sah. Dia tidak perlu mengganti nanti di luar bulan Ramadan. Tetapi sekalipun puasanya sah, tapi pahala puasanya berkurang karena habis dimakan oleh perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Inilah yang disebut dengan istilah al-muhbitat. Dari kata habata. Habata itu maknanya hilang, kemudian menguap, ludes dan sebagainya. Bahkan bukan hanya pahala puasanya berkurang, tetapi bisa saja tidak ada pahala puasa sama sekali akibat perbuatan-perbuatan al-muhbitat tersebut. Nah, perbuatan al-muhbitat ini, para pemirsa sekalian, akan kita bahas insyaallah pada segmen selanjutnya nanti tentang apa saja perbuatan-perbuatan yang disebut oleh para ulama sebagai perbuatan al-muhbitat yang menyebabkan pelakunya hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak ada pahala, tidak ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah kosong, haus dan lapar saja tanpa ada nilai yang berarti. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa, menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa para ulama membagi hal-hal yang membatalkan puasa itu kepada dua jenis. Yang pertama, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan puasa itu batal, yang dalam bahasa fikih disebut dengan istilah al-mubtilat, di mana orang kalau melakukan perbuatan itu, dia wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, semisalnya ada orang dia makan di siang Ramadan, padahal dia tidak ada uzur, bahkan ada uzur sekalipun seperti sakit dan dia tidak berpuasa, dia menggantinya nanti di luar bulan Ramadan. Nah, tetapi ada hal-hal yang juga oleh para ulama disebut dengan istilah al-muhbitat. Perkara-perkara yang dia tidak membatalkan puasa, namun dia membatalkan pahala puasa itu sendiri. Sehingga puasanya sah. Sah dalam arti dia tidak wajib mengganti puasa tersebut di luar bulan Ramadan, tetapi puasanya itu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin puasanya itu dalam pandangan Allah ya sia-sia saja. Ya, sekedar formalitas, rutinitas tahunan, tapi tidak mendapatkan perubahan apapun kepada yang jauh lebih baik. Baik. Adanya al-muhbitat ini, pemirsa sekalian, ini disebut oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antara hadis yang paling jelas menyebutkan adanya hal-hal yang disebut dengan al-muhbitat ini, itu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis ke-1689, 1903. Nah, disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur aw al-amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang keji, maka sedikit pun Allah tidak punya hajat terhadap usahanya yang meninggalkan haus dan lapar selama bulan Ramadan tersebut. Hadis ini merupakan tamparan keras bagi kita. Artinya orang dia puasa, dia tahan haus, dia tahan lapar, tapi mulutnya tidak dia jaga, matanya tidak dia jaga, kakinya kemana melangkah tidak dia jaga, perbuatannya, pekerjaannya, pendengarannya tidak dia jaga, maka orang ini sedikit pun tak dilirik puasanya oleh Allah. Bahkan bahasa yang digunakan Nabi SAW sebenarnya ini sungguh menampar kita, di mana kata Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Sedikit pun Allah tidak melirik, enggak punya hajat terhadap usaha orang tersebut untuk meninggalkan haus dan lapar. Ya, dalam bahasa mudahnya sia-sia. Sia-sia dia berpuasa.
Kenapa sia-sia? Dia tidak tahan mulutnya dari perkataan yang kotor, dia tidak tahan mulutnya dari perkataan yang keji, dia tidak tahan matanya dari pandangan yang mendatangkan syahwat, dia tidak menahan telinganya untuk tidak mendengarkan ghibah, tidak mendengarkan fitnah, dia tidak menahan langkah kakinya dari tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memperhatikan dari mana sumber penghasilannya selama Ramadan dan apa yang dilakukan di luar puasa tersebut. Maka para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat bagaimana para ulama menjabarkan apa saja perbuatan-perbuatan yang termasuk dengan dalam makna hadis tersebut. Apa saja perkataan-perkataan yang termasuk qauluz zur, perkataan keji, dan apa saja perbuatan-perbuatan yang oleh Rasulullah disebut dengan al-amal az-zur, yaitu perbuatan yang keji. Syekh Al-Habib Hasan Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah menyebut bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dan perkataan keji tersebut, kalau mau kita jabarkan, ada beberapa poin. Yang pertama, di antara perkataan keji tersebut adalah al-ghibah. Ghibah ini maknanya sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menceritakan keburukan saudaramu yang kalau dia dengar dia akan benci tuh, dia akan marah. Artinya kita ngomong di belakang. Nah, tapi gimana kalau seandainya kita omongkan benar, memang itu aib dia? Maka jawabannya itulah ghibah. Jadi yang disebut ghibah itu ketika kita menceritakan aib seseorang yang memang dia melakukan itu. Karena kalau dia tidak melakukan itu, lalu kita ceritakan sama orang seakan-akan dia melakukannya, itu fitnah, itu jauh lebih kejam lagi. Nah, jadi ghibah ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan perbuatan gentleman, bukan perbuatan seorang kesatria. Ketidaksukaan kita pada seseorang diutarakan secara baik-baik. Apabila kita ceritakan di belakangnya, apalagi dengan maksud dan tujuan untuk memperburuk citra seseorang, dengan tujuan untuk menjatuhkan dan merendahkan harga dirinya, inilah perbuatan yang sangat besar nanti konsekuensinya di akhirat. Dan apabila ghibah itu dilontarkan oleh orang yang berpuasa, maka termasuklah orang tersebut dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya melainkan sekadar haus dan lapar saja. Kemudian yang kedua, Syekh Hasan Al-Kaf hafizahullah ta'ala menyebut yang termasuk perkataan keji itulah an-namimah, mengadu domba. Nah, mengadu domba ini artinya adalah naqlul kalam ilal ghairi liiqa'il fitnah, menceritakan omongan orang lain kepada orang lain untuk menimbulkan kegaduhan. Si A ngomong apa tentang si B, mungkin si B nggak suka, kita sampaikan kepada si B, si A tadi ngomong demikian. Lalu si B marah, si B melontarkan kata-kata yang juga tidak kalah pedas, lalu ucapan si B itu kita sampaikan kepada si A, dengan tujuan untuk membuat kekacauan antara si A dan juga si B. Nah, maka para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang suka melakukan namimah atau melakukan adu domba tersebut, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata nammamun, tukang adu domba itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Maka hindarilah lidah kita, lisan kita dari mengadu domba orang lain. Toh apa untungnya membuat orang yang awalnya baik-baik saja akhirnya harus bermusuhan. Maka para pemirsa menjaga hati sekalian, ya mari kita jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga hati kita husnuzan kepada orang lain, jaga lidah, jangan sampai lidah kita menjadi perantara bergaduhnya orang, bertengkarnya orang lain, apalagi sampai terjadi saling memusuhi, membenci antara dua orang yang mana kedua-duanya merupakan saudara kita juga. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Yang ketiga, pemirsa sekalian, setelah kita membahas dua hal yang termasuk perkataan keji yang menghilangkan pahala puasa, yang ketiga adalah al-kadzib. Al-kadzib ini berbohong. Nah, satu hal yang perlu kita tahu adalah berbohong ini dosa yang kalau dia sudah menjadi kebiasaan kita akan susah sembuhnya. Maka ada ungkapan ra'su dzunub al-kadzib. Akar daripada segala dosa itu adalah kebohongan. Karena bohong ini untuk menghilangkan jejaknya kita perlu kebohongan yang lain. Lalu bohong yang lain itu untuk dihilangkan jejaknya lagi kita perlu kebohongan selanjutnya.
Dan itu payah mencari pemberhentiannya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi lingkaran setan. Maka bohong ini jangan jadikan sebuah kebiasaan. Bahkan dalam ilmu hadis, sekali saja seorang perawi hadis ketahuan bohong, maka hadisnya itu akan ditolak oleh para ulama, bahkan dimasukkan dalam hadis yang maudhu, hadis palsu, sekalipun mungkin hadis yang dia sampaikan itu sahih. Begitulah ketatnya para ulama dalam menilai hadis. Maka ucapan bohong ini jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan, dan jangan pula sampai dijadikan sebagai perbuatan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Hindarkan kebohongan, bahkan kebohongan untuk bercanda sekalipun. Karena Nabi SAW berjanji Allah akan menyiapkan sebuah rumah di surga bagi orang yang menghindarkan berbohong sekalipun untuk bercanda. Maka para pemirsa menjaga hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita sudah masuk pada perbuatan selanjutnya, yaitu al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Dan entah kenapa di masyarakat kita itu udah jadi kebiasaan itu menyebut demi Allah, sumpah lillahi wallahi, tapi tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Bahkan sampai ada orang kita, dia ingin kepastian dari seseorang, lalu orang itu mengatakan wallahi, kita pun nggak percaya. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan kita, wallahi dalam mulut, tapi hatinya nggak benar sungguh-sungguh. Padahal dalam fikih kita tahu, dalam sumpah yang dihitung itu adalah lisannya, bukan hati kita. Jadi walaupun kita mengatakan wallahi, padahal dalam hati, di lisan kita mengatakan wallahi, padahal dalam hati kita bermaksud bohongan, yang dihitung oleh Allah bukan hatinya. Dalam sumpah yang dihitung oleh Allah adalah lisannya. Jadi ada orang dia salah paham. Dia sangka, Ustadz, yang penting kan innamal a'malu binniyat, yang penting kan niatnya. Jadi walaupun dalam lisan dia mengatakan wallahi, bersumpah, tapi hatinya nggak niat bersumpah, berarti kan nggak apa-apa, yang penting niatnya. Tidak, dalam bab sumpah berbeda. Yang diambil adalah zahirnya. Nah, maka ada istilah nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarail. Ya, kita sebagai hakim itu menghukumi apa yang zahir, yang nampak. Dalam sumpah kita hukumi zahirnya, dia bersumpah, apa dalam isi hatinya wallahu a'lam. Allah yang tahu. Maka bersumpah palsu itu bahkan dapat menghabiskan seluruh pahala puasa. Kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa, maka hindarkan, karena sumpah palsu itu merupakan perbuatan tercela, salah satu perkataan terkeji yang diucapkan oleh manusia, dan tak pantas dilakukan oleh orang yang berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah an-nazar lima yahrum, melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini susahnya di zaman modern ini. Kita mau cari ceramah saja, misalnya di YouTube nih, cari ceramah Ustadz Ahmad Muhaisin, ditekan, cari di channelnya Kompas TV. Malah sebelum mulai acara, yang muncul nanti ada wanita joget-joget dulu. Ini problemnya. Akhirnya nengok ceramahnya nggak jadi, malah keterusan lihat video tersebut yang jadi iklan. Jadi tahan-tahanlah pandangan mata. Apalagi kita hidup di dunia digital, di mana memang harus kita yang punya kontrol diri yang kuat. Karena di dunia digital ini ditawarkan banyak hal, ya, mulai dari hal yang bermanfaat sampai hal yang bisa menghancurkan juga ada. Maka filter iman itulah yang mesti dipertebal ketika Ramadan ini. Jadi jangan sampai mata yang harusnya Allah karuniakan untuk kita untuk digunakan melihat keindahan alam yang Allah ciptakan, untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk melihat yang halal, malah digunakan untuk yang haram. Di hari luar Ramadan saja pun itu sudah haram. Masuk bulan Ramadan, di mana perbuatan tercela seperti ini bukan hanya haram, tetapi menghabisi pahala puasa dari pelakunya. Maka jagalah, lindungilah mata kita dari hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, nomor 6, Al-Habib Hasan Al-Kaf menyebut dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah, termasuk perbuatan keji adalah qaulul zur wal fuhsh wal amal bih. Apapun perbuatan yang keji, zalim pada orang lain, ya, zalim pada orang baik itu pada perkataan, perbuatan dan sebagainya, itu dihindarkan selama bulan suci Ramadan. Apalagi ciri khas seorang muslim yang benar, seorang muslim yang keislaman itu sempurna dalam perspektif pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang beneran keislamannya itu apabila orang muslim yang lain selamat dari kejahatan tangan kita dan dari kejahatan lisan kita. Kalau masih ada orang di sekeliling kita tuh merasa takut dengan mulut kita,
Kalau masih ada orang di sekitar kita masih merasa takut dengan kezaliman, mungkin kekuasaan kita, pangkat kita, jabatan kita, maka kita belum termasuk muslim yang keislamannya itu baik dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang mengerikan sekali karakter orang demikian. Kalau dia datang tuh orang takut, bukan karena apa, lisannya itu mengerikan. Yang awalnya tadi kita lagi adem ayem, datang lisannya orang sakit hati. Ya, orang tadi aman-aman saja, datang dia dengan lisannya dia membuat hati orang itu terluka. Maka ini tak layak dilakukan oleh seorang muslim. Nah, maka para pemirsa menjaga hati sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hindarkanlah. Intinya hindarkanlah semua perbuatan jelek ini baik di luar Ramadan. Karena ini bukan hanya jelek di Ramadan, di luar Ramadan juga jelek. Tetapi khusus datangnya bulan Ramadan ini berpotensi menghilangkan pahala puasa, ya, maka kita hindarkan semampu mungkin. Hindarkan semampu mungkin. Yang pertama tadi, hindarkanlah perbuatan al-ghibah, menceritakan aib orang lain di belakang dia. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba orang lain. Yang ketiga, al-kadzib, berbohong. Yang keempat, an-nazar lima yahrum, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-yamin al-kadzibah, bersumpah palsu. Yang keenam, qaulu zur awil amal bihi, itu perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang keji yang tak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat mengubah kita jauh lebih baik. Jauh lebih baik, yang awalnya kita mungkin kurang baik jadi baik, yang sudah baik menjadi jauh lebih baik, yang sudah lebih baik mendekati sempurna, insyaallah. Semoga kita semua sehat selalu dan ketemu kembali nanti dalam keadaan yang jauh lebih sehat lagi. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa menjaga hati saya mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan. Semoga Ramadan kali ini kita semua menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, penutup Ramadan kita nanti menjadi hamba yang benar-benar baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.